Saya sedih, prihatin, kecewa atas aksi brutal dan ugal-ugalan yang dilakukan oleh jajaran atau institusi kejaksaan, mulai dari Kejaksaan Negeri Mimika, Kejaksaan Tinggi Papua, dan Kejaksaan Agung, ya, yang dengan sewenang-wenang menetapkan John Retop sebagai tersangka pasca KPK yang menahan Bupati Mimika. Ini bukan masalah yang sederhana. Mimika sedang dilanda duka. Bupatinya hilang. Saat ini tinggal yang namanya wakil bupati, satu-satunya pemimpin yang dipilih secara demokratis melalui pemilu, yang akan diberikan amanah untuk memimpin Mimika sampai akhir masa jabatan. Akan tetapi oleh institusi kejaksaan, suara rakyat dianggap hilang, dinihilkan, ditiadakan dengan terburu-buru, tergesa-gesa menetapkan John sebagai tersangka. Cilakanya, dalam waktu yang tidak terlalu lama, kejaksaan mencoba untuk memaksakan PLT Bupati Mimika untuk dimajukan ke persidangan. Padahal PLT sudah mengajukan upaya pra-peradilan. Kalau kejaksaan berakal sehat, punya nurani, ya kan, punya moral, dan menjunjung tinggi hukum, dan berusaha untuk mencari kebenaran, alangkah baiknya pra-peradilan itu dihadapi sebagai bagian daripada upaya korektif, upaya kritik, dan anti kritik. Tetapi kan tidak. Begitu pra-peradilan dimajukan, seketika itu juga berkas dilimpahkan. Artinya pra-peradilannya dibuat batal demi hukum. Dan yang tidak eloknya lagi adalah pada saat panggilan pertama pra-peradilan, institusi kejaksaan tidak hadir. Ini kan memang sengaja untuk tidak mau dan sengaja untuk menterdakwakan John. Semoga John dibuat nonaktif dan tidak mampu memimpin Mimika. Jaksa tidak boleh bermain politik. Jaksa tidak boleh disetir oleh orang-orang tertentu. Saya akan buktikan bahwa kejaksaan bermain politik. Saya akan buktikan bahwa Jaksa Agung disetir oleh orang-orang tertentu. Saya akan sampaikan ini ke ruang-ruang terbuka. Saya akan sampaikan ini melalui forum-forum resmi dan terhormat di DPR RI, melalui forum-forum resmi terhormat di kementerian dan lembaga terkait lainnya. Serta saya akan sampaikan ke dunia internasional bahwa tidak ada restoratif justice di kejaksaan. Yang ada hanyalah pesanan. Ini bukan karena John adalah PDI Perjuangan. Ini bukan adalah John adalah kader partai. Ini masalah kemanusiaan. Ini masalah keadilan. Hari ini yang kena John, besok mungkin kalian semua. John saja yang berasal dari PDI Perjuangan, partai penguasa, dibuat seperti ini. Apalagi yang lain. Kami minta upaya-upaya seperti ini segera dilakukan upaya korektif, ya, sehingga pada waktunya keadilanlah yang akan menang. Saya akan meminta institusi penegak hukum, karena di kejaksaan saya sudah putus asa, saya tidak berharap lagi. Saya akan meminta kepada institusi penegak hukum lain untuk segera mengawal dan membantu mengawal dan memastikan keadilan bagi John. Kita masih punya hakim-hakim yang mulia. Kita masih punya para pegiat-pegiat hukum dan demokrasi di luar sana yang mudah-mudahan mampu mengawal ini. Apa layak seseorang dalam waktu kurang dari 1 bulan dibuat tersangka? Pemeriksaannya bukan sampai 1 bulan di Kejaksaan Mimika. Apa layak tiba-tiba dalam tempo yang sesingkat-singkatnya dan secepat-cepatnya dihadirkan, dipaksakan hadir di pemeriksaan pengadilan tanpa tahap 2. Tersangkanya tidak pernah datang. Apa model seperti ini halal untuk dilakukan oleh institusi kejaksaan yang kita biayai dengan dana yang begitu besar? Nanti saya akan buktikan, saya akan bongkar, dan saya akan buka-bukaan siapa saja yang bermain di sini. Saya sebutkan satu-satu namanya.